Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tekanan ya teman-teman, yaitu tekanan pada zat cair. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berenang. Kegiatan berenang itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Ketika kita mencoba untuk menyelam ke dasar kolam, nah semakin dalam kita menyelam, maka kita akan merasakan tekanan yang semakin besar. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh zat cair, inilah yang kita namakan sebagai tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Dengan kata lain, tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Secara matematis kita bisa menulis pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair dari permukaannya, satuannya meter, dan yang terakhir pH itu adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Baik teman-teman, untuk lebih jelas yuk kita perhatikan contoh soal berikut ya. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, hitunglah tekanan hidrostatis yang diterima ikan. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk menyelesaikan soal-soal hitungan seperti ini, kita data dulu ya apa-apa saja yang diketahui di soal. Yuk kita data. Yang pertama di sini ada massa jenis ya teman-teman. Massa jenis itu simbolnya itu adalah Rho. Berarti Rho-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian di sini ada percepatan gravitasi. Berarti G-nya ya teman-teman 10 Newton per kilogram. Nah, hitung tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita mencari tekanan hidrostatisnya, kita cari dulu kedalamannya teman-teman. Kita perhatikan ya, di sini ada gambar sebuah bak gitu ya. Di sini ada dua buah kedalaman yang diketahui ya. Di sini ada 14 cm, yaitu dari permukaan air sampai ke dasar bak. Sampai sini ya, 14 cm. Kemudian di sini ada dari ikan sampai ke dasar, itu ada 4 cm. Nah, di sini kedalaman yang kita gunakan itu adalah kedalaman dari permukaan sini sampai ke ikan teman-teman. Kenapa itu yang kita pakai? Karena konsep tekanan itu adalah yang menekan itu yang dari atas. Maka air yang berada di atas itulah yang menekan. Sehingga H yang kita pakai itu adalah H yang dari permukaan sampai ke ikannya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan H tinggal dikurangi. 14 cm dikurang 4 cm. Jadinya berapa teman-teman? Ya benar, 10 cm ya teman-teman. 10 cm. Nah, ini kita rubah dulu ke meter. Jadinya 0,1 meter. Nah, kita sudah temukan H-nya. Maka berikutnya kita cari tekanan hidrostatisnya atau pH. Nah, masih ingat rumusnya teman-teman ya, bahwa pH atau tekanan hidrostatis adalah massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Kita masukkan angka-angkanya teman-teman. 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 0,1 meter. Ini jadi jadinya berapa teman-teman? Ini 10 dengan 0,1 bisa dicoret ya teman-teman. Kilogram habis, sisa Newton per meter pangkat 2. Berarti nilainya itu adalah 1000. Kita tambahkan di sini aja ya teman-teman biar kelihatan. Jadi pH sama dengan 1000 Newton per meter kuadrat atau 1000 Pascal. Nah, gampang kan teman-teman? Berikutnya, ini adalah contoh penerapan tekanan hidrostatis ya pada beberapa benda gitu ya. Yang pertama di sini kita bisa melihat bangunan bendungan ya teman-teman. Jadi
para arsitek itu membuat suatu bendungan dengan memperhitungkan tekanan hidrostatis, di mana ditunjukkan dengan semakin menebalnya dinding bendungan ke dasar permukaan air. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Semakin ke bawah, maka dindingnya itu semakin menebal. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena kalau dia rata gitu ya, kalau dibuat rata seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa semakin dalam asap cair, maka tekanannya itu semakin besar. Jadi kalau dibuat datar dengan tekanan yang besar, maka ini akan mudah jebol. Makanya sengaja dia dibuat lebih tebal ke bagian bawah ya teman-teman. Supaya apa? Supaya dia bisa menahan tekanan hidrostatis yang lebih besar di bawah atau di bagian dalam dari air itu. Nah, di gambar kedua kita juga bisa, ini adalah nelayan tradisional ya, biasanya penyelam tradisional sering mengalami yang namanya sakit telinga ya. Kenapa? Karena jika mereka melakukan kegiatan menyelam terlalu dalam, maka tekanan air yang diterima oleh telinga itu akan semakin besar, sehingga itu yang menyebabkan telinga mereka itu sering terjadi gangguan, di mana manusia itu ternyata hanya mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 20 meter. Jadi lebih dari 20 meter itu agak sulit ya tanpa menggunakan alat. Nah, hal tersebut dikarenakan paru-paru manusia itu tidak dapat menahan tekanan yang besar gitu ya, yaitu di atas 240.000 Pascal. Nah, di dalam tekanan hidrostatis ini teman-teman, kita akan membahas ada 3 bagian gitu ya, ada 3 hukum yang akan kita pelajari. Yang pertama ada hukum Pascal, yang kedua ada bejana berhubungan, dan yang ketiga ada hukum Archimedes. Teman-teman, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang hukum Pascal. Jadi ada seorang ilmuwan fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Nah, salah satu contohnya jika teman-teman memiliki pasta gigi gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan isi dari pasta gigi, maka biasanya kita akan menekan di bagian ujung satunya, sehingga nanti ujung yang kebuka itu akan keluar isi dari pasta gigi itu. Nah, ini adalah sesuai dengan hukum Pascal, di mana dikatakan oleh Pascal bahwa ketika zat cair itu berada di ruang tertutup, maka ketika kita memberikan tekanan pada salah satu ujung, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jika kita nekannya itu keras, maka cairan yang akan keluar juga banyak. Nah, secara matematis hukum Pascal itu dapat ditulis dengan P1 sama dengan P2. Artinya tekanan di salah satu bagian benda itu sama dengan tekanan di bagian lain. P1 sama dengan P2. Sesuai dengan rumus dari tekanan adalah F per A ya, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, contoh penerapan dari hukum Pascal ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, seperti ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, pompa hidrolik, kemudian banyak lagi yang lain ya teman-teman, terutama ketika kita melihat gitu ya di tempat pencucian mobil, kita bisa melihat bagaimana mobil yang sangat berat gitu ya, itu dengan gampangnya diangkat dengan menggunakan alat pengangkut mobil. Nah, ternyata alat itu menggunakan hukum Pascal di dalam pengoperasiannya. Sekarang kita perhatikan skema berikut teman-teman. Pada alat ini gitu ya, pompa hidrolik ini gitu ya, terdapat 2 luas penampak yang berbeda ya, yaitu A1 dan A2 di sini teman-teman ya. Jika penampang dengan luas A1 diberi gaya F1, maka nanti akan muncul P1 di sini teman-teman, yaitu tekanan pertama. Sehingga nanti karena di sini di hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan di bagian 1 gitu ya, ketika kita memberikan tekanan pada salah satu ujung dari sebuah benda, maka benda itu akan meneruskan tekanannya itu ke segala arah dengan sama besar. Maka di sini nanti akan muncul P2 teman-teman. Di mana P2-nya, yaitu besarnya sama dengan P1. Sehingga nanti dengan luas yang besar, maka bisa menghasilkan gaya yang besar. Sehingga nanti P2 sama nilainya dengan P1. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ya teman-teman. Mobil yang beratnya 5.000 Newton diletakkan di atas piston besar yang mempunyai luas 250 cm2 seperti gambar.
Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm kuadrat agar mobil dapat terangkat? Nah, teman-teman, ini ada soal di mana ada sebuah mobil gitu ya yang beratnya itu 5000 Newton diletakkan di atas sebuah alat gitu ya, pengangkat mobil gitu ya, di piston besarnya gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih gaya yang harus kita berikan sehingga mobil ini bisa terangkat gitu ya, teman-teman. Baik, untuk menjawab soal ini kita menggunakan hukum Pascal ya. Gimana rumusnya apa, teman-teman? Masih ingat? P1, sebentar ya, kita buat di sini rumusnya, teman-teman. P1 sama dengan P2 ya, teman-teman, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini rumus kita ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini kita akan mendata dulu semua yang ada di soal ya, teman-teman. Kita tulis dulu seperti biasa diketahuinya. Nah, sebelum kita menentukan F1A1 kemudian F2A2, kita tentukan dulu ya, teman-teman. Yang kecil itu mau dijadikan 1 atau 2. Ini sih terserah kita ya, opsional saja, teman-teman. Jadi dipilih saja. Ini kita anggap untuk yang kecil ya, yang bagian yang kecil ini kita anggap 1 ya, teman-teman. Nanti untuk F-nya jadinya F1, teman-teman. Untuk A-nya berarti A1 gitu ya. Maaf kok A2. Oke. Untuk yang F-nya maka jadinya F2, F1 gitu ya. Nah, kemudian yang besar ini, bagian yang besar ini adalah bagian kedua, maka nanti untuk F-nya ini namanya F2, kemudian A-nya juga A2. Jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Kalau sudah teman-teman jadikan yang kecil itu 1, maka F-nya 1, A-nya 1. Begitu juga dengan yang besar. Oke, kembali kita ke soal. Kita akan buat dulu diketahui ya, semua yang diketahui itu kita data. Yang pertama, di sini ada berat mobil ya, ada 5000 Newton. Maka itu adalah F2 kita. Maka kita tulis F2 sama dengan 5000 Newton ya, teman-teman. Kemudian di sini ada A2-nya. A2 sama dengan 250 cm kuadrat. Kemudian ada A1-nya, teman-teman. A1-nya itu adalah 5 cm kuadrat gitu ya. Kemudian ditanyakan apa, teman-teman? Ditanyakan adalah gayanya untuk mengangkat atau kita sebut sebagai F1 ya, teman-teman. F1-nya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita menggunakan rumus kita tadi yang ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja F1 per A1 gitu ya, sama dengan F2 per A2. Kita sambung ke sini ya, teman-teman. Nah, F1 tinggal kita masukkan nilainya. Oh, F1 belum ada, maka tulis saja F1 gitu ya, karena ini yang ditanyakan. A1-nya berapa, teman-teman? 5 ya, 5 cm kuadrat. Ini tidak perlu dijadikan meter kuadrat ya, karena A1 dengan A2 satuannya sudah sama, jadi tidak dijadikan meter kuadrat juga tidak masalah, teman-teman. Kecuali nanti ada yang berbeda ya, maka harus disamakan penyebutnya. Kemudian F2-nya, teman-teman, F2-nya ada 5000 Newton gitu ya. Kemudian A2-nya adalah 250 cm kuadrat. Nah, ini tinggal dikali silang ya, teman-teman. Nah, dikali silang, F1 kali 250 berarti 250 F1 sama dengan ini 3 kali, teman-teman. 5 kali 5 berarti 2500 gitu ya. Nah, berarti F1 bisa kita tulis sama dengan 2500 25.000 gitu ya, 25.000. Ini pindah ruas jadi ini ya, dengan 250 kali pindah ruas jadi 250. Ini 00-nya dicoret, 25-nya dicoret, berarti sisa 100, teman-teman. 100, jawabannya ada 100 Newton. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Untuk mengangkat gaya yang besarnya 5000 Newton, kita hanya perlu gaya 100 Newton. Jadi dengan menggunakan alat ini, maka untuk mengangkat yang berat itu bisa menjadi lebih ringan. Berikutnya, kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu bejana berhubungan. Apa itu bejana berhubungan? Jadi bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, kita bisa lihat gambar ini ya, teman-teman. Ini adalah gambar dari
bejana berhubungan ya. Dimana di sini ada beberapa ada 4 ya, ada 4 jenis bejana gitu ya. Jika dia berhubungan atau bergabung seperti ini ya, jadi tidak ada yang yang menyekat cairan yang ada di dalamnya, maka menurut hukum bejana berhubungan ini bahwa ketika ada zat cair dimasukkan ke dalam bejana berhubungan, maka tinggi dari zat cair itu akan sama teman-teman. Jadi rata nih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah batasnya gitu ya. Nanti kalau ini dimiringkan gitu ya, maka mereka juga akan tetap menunjukkan permukaan cairan yang sama. Nah, salah satu contoh penerapan dari bejana berhubungan ini adalah ceret gitu ya, penyipat datar, juga sumur, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak akan berlaku apabila ada 4 hal. Yang pertama, tekanan di atas bejana itu tidak sama. Misalkan nih, salah satu ujungnya kita tutup. Permukaan cairan ini tidak akan sama teman-teman jika ada yang tekanannya itu tidak sama, atau misalkan salah satu bagiannya itu kita tutup. Yang kedua, jika diisi dengan 2 macam atau lebih zat cair. Misalnya nih, kita masukkan air sama minyak, maka nanti permukaannya itu tidak akan sama juga. Kemudian yang ketiga, digoyang-goyangkan. Tentu saja kalau digoyang-goyangkan itu tidak akan bisa sama gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah salah satu bejana itu merupakan pipa kapiler. Jadi pipa kapiler ini adalah pipa yang sangat sempit ya teman-teman. Pipanya yang lubangnya atau kolomnya itu sangat-sangat kecil, itu adalah pipa kapiler. Jadi nanti kalau ada salah satunya itu merupakan pipa kapiler, kan ini ya kecil sekali gitu ya. Jadi nanti kalau ada gitu ya pipa kapiler di salah satu bagiannya gitu ya, maka nanti permukaan air di dalam bejana berhubungan itu pun tidak akan rata seperti ini ya teman-teman. Jadi itu adalah tentang bejana berhubungan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah berdiri gitu ya di dalam kolam renang yang sedang diisi air. Nah, semakin penuh air kolam tersebut, maka kita akan merasakan seolah-olah badan kita itu semakin ringan gitu ya. Bahkan apabila air kolam itu sudah hampir sampai kepala gitu ya, maka kita akan dapat terapung gitu ya. Nah, prinsip tersebut juga biasa digunakan agar kapal laut itu terapung di permukaan air. Nah, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya itu seolah-olah berkurang. Nah, peristiwa tersebut bukan karena ada massa benda yang hilang, tetapi disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong benda yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Nah, seorang ahli fisika yang bernama Archimedes mempelajari hal ini dengan cara memasukkan dirinya ke dalam bak mandi, teman-teman. Nah, ternyata Archimedes itu merasakan beratnya itu menjadi lebih ringan ketika di dalam air. Nah, gaya ini kita sebut sebagai gaya apung, di mana gaya apung ini sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Jadi inilah yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi ringan ya ketika dimasukkan ke dalam zat cair, teman-teman. Nah, di mana kalau kita buat rumusnya gitu secara matematis, FA sama dengan WU min WA. Apa itu FA? FA itu adalah gaya apung atau gaya angkat zat cair ya teman-teman. Kemudian WU itu adalah berat benda di udara, dan WA itu adalah berat benda di dalam zat cair. Nah, berat gaya apung tergantung pada banyaknya air yang didesak oleh benda. Semakin besar air yang didesak, maka semakin besar pula gaya apungnya. Hasil penemuan ini dikenal dengan hukum Archimedes, di mana dikatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung atau gaya angkat ya, gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, inilah yang disebut, yang kita kenal dengan hukum Archimedes ya teman-teman. Secara matematis kita bisa menulis FA sama dengan W, di mana FA itu adalah gaya apung ya teman-teman, dan W itu adalah berat benda yang dipindahkan gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa
W itu adalah M dikali G, massa dikali gravitasi. Nah, kemudian massa dikali gravitasi ya teman-teman. Nah, di mana massa, kalau di kelas 7 itu kita sudah ada rumus mencari massa jenis ya teman-teman, bahwa bahwa di sini massa jenis ya, kita sudah belajar tentang massa jenis di kelas 7 ya teman-teman, di mana Rho sama dengan massa dibagi volume, sehingga kita bisa tulis M sama dengan Rho dikali V. Nah, yang ini kita bisa masukkan ke sini teman-teman, di substitusi, sehingga kita punya rumus untuk mencari gaya apung. Fa sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana Rho itu adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. V-nya itu adalah volume air yang didesak atau volume benda yang tercelup ya teman-teman, karena sama besarnya, satuannya meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, dari hukum Archimedes kita mengenal ada 3 keadaan benda ya teman-teman. Ada yang disebut sebagai tenggelam, ada yang kita sebut sebagai melayang, dan ada yang kita sebut sebagai terapung. Kita bahas satu-satu teman-teman. Tenggelam, apa sih tenggelam? Jadi tenggelam itu posisi benda itu adanya di bawah ya teman-teman, di permukaan gitu. Di bagian bawah dari wadahnya gitu ya, itu namanya tenggelam. Nah, tenggelam, pada saat benda tenggelam, besarnya gaya apung atau Fa lebih kecil daripada berat benda. Jadi di sini berlaku bahwa Fa-nya gitu ya, Fa-nya itu lebih kecil, jadi gaya ke atasnya itu lebih kecil ketimbang gaya berat benda, sehingga bendanya akan turun ke bawah teman-teman. Jadi gaya angkat itu tidak mampu mendorong gitu ya benda itu untuk tetap di atas, akhirnya dia akan jatuh ke bawah atau yang kita sebut sebagai tenggelam. Nah, peristiwa tenggelam juga terjadi jika volume benda yang tercelup itu lebih besar dari volume benda totalnya. Dan syarat benda tenggelam itu adalah massa jenis benda harus lebih besar dari massa jenis zat cair. Jadi bendanya itu lebih berat ya teman-teman. Intinya kalau tenggelam itu bendanya lebih berat gitu ya ketimbang gaya angkat air. Kedua, melayang. Nah, kalau melayang berarti itu dia di tengah-tengah. Jadi melayang itu bukan hanya di udara ya teman-teman, seperti misalnya kapal atau burung gitu ya melayang. Jadi melayang itu maksudnya posisinya antara atas dan bawah ya teman-teman, di tengah-tengah. Jadi pada saat melayang ternyata gaya apungnya itu sama berat dengan berat bendanya. Artinya benda ini gitu ya memiliki berat yang sama dengan gaya apungnya, atau kita tulis Fa sama dengan W-nya ya teman-teman. Ini kalau melayang. Karena sama, maka dia berada di tengah-tengah. Nah, pada peristiwa benda melayang, volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda total. Syarat melayang itu adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian yang ketiga itu adalah terapung. Nah, kalau terapung nih teman-teman, berarti bendanya itu berada di atas ya teman-teman, di permukaan zat cair. Nah, di sini berlaku jika bendanya itu ringan. Nah, namanya ringan berarti berat benda itu lebih kecil daripada gaya apung, atau gaya apungnya itu lebih besar dari berat benda. Karena gaya angkatnya besar, maka benda itu akan terangkat ke atas atau yang kita sebut sebagai terapung. Nah, benda terapung itu terjadi jika volume yang tercelup itu lebih kecil daripada volume benda total. Nah, syarat terapung itu di mana massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Berikutnya, ini adalah beberapa penerapan dari hukum Archimedes ya teman-teman. Yang pertama adalah ini ya teman-teman, kapal selam. Nah, kapal selam itu adalah kapal yang dapat bergerak dalam 3 keadaan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, pada badan kapal selam itu terdapat bagian yang dapat diisi udara dan air. Nah, kapal selam jika ingin terapung gitu ya teman-teman, maka bagian tersebut harus diisi udara. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini. Nah, ini bagian ini gitu ya.
Ini adalah tangkinya. Nah, inilah yang akan bisa diisi dengan udara dan air. Jadi jika kapal selamnya ingin terapung, maka tangki itu harus diisi dengan udara. Sehingga nanti massa jenis total dari si kapal selam ini lebih kecil dari massa jenis dari zat cairnya atau air laut biasanya ya. Nah, ketika akan melayang, maka udaranya akan dikeluarkan nih teman-teman yang kedua ini. Jadi udaranya itu akan dikeluarkan sebagian ini ya, udaranya keluar, kemudian air itu dimasukkan. Jadi sebagian air isinya itu menjadi sebagian air, kemudian sebagiannya diisi udara, sehingga nanti massa jenisnya itu menjadi sama. Ketika massa jenisnya sama, maka kapal selamnya itu akan berada dalam kondisi melayang. Nah, bagaimana jika dia ingin tenggelam? Nah, jika ingin tenggelam, maka di sini udaranya itu dikeluarkan semua, kemudian digantikan tangki itu dengan air, sehingga massa jenis total dari kapal itu menjadi lebih besar ketimbang massa jenis air, sehingga kapal selam ini bisa tenggelam. Nah, yang kedua, penerapan hukum Archimedes yang kedua itu adalah hidrometer. Nah, hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Cara menggunakan hidrometer adalah dengan mencelupkan pada zat cair yang akan diukur massa jenisnya. Setelah itu, dilihat deh skala permukaan zat cairnya. Nilai yang tampak itu merupakan skala massa jenis dari zat cair tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi tinggal dicelupin aja. Nanti skalanya di sini teman-teman. Jadi dilihat nanti skalanya di sini. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kapal laut ya. Tadi di depan juga kita sudah membahas bahwa kapal laut itu dibuat massa jenis totalnya itu menjadi lebih kecil, yaitu dengan biasanya kan kalau di kapal laut itu di bagian sini ya teman-teman, itu dikosongkan, artinya ada ruang kosong yang menyebabkan volume total dari si kapal laut ini menjadi besar. Dimana kita ketahui bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi volume kan teman-teman ya. Nah, ketika volumenya besar, maka massa jenisnya menjadi kecil. Nah, di sini sengaja kapal laut itu dibuat volumenya menjadi besar, tetapi massanya itu tetap sama gitu ya, sehingga nanti massa jenisnya kecil. Nah, ketika massa jenisnya kecil, maka dia akan bisa mengapung di dalam atau di permukaan air. Nah, berikutnya ini adalah penerapan yang keempat, yaitu jembatan ponton ya teman-teman. Ini namanya jembatan ponton. Biasanya di pelabuhan gitu ya, kita bisa melihat jembatan ini biasanya terbuat dari drum-drum besar yang mengapung di atas air. Nah, drum-drum tersebut biasanya itu terbuat dari besi dan di dalamnya diisi dengan udara, sehingga massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nah, bagusnya gitu ya, bagusnya jembatan ponton ini, jadi ketika air surut, maka dia akan turun gitu ya. Tapi kalau ketika air pasang, maka jembatannya itu tidak akan terkena air gitu ya, karena dia juga akan naik, jadi menyesuaikan dengan kondisi air. Ya, demikian teman-teman pembahasan kita tentang tekanan pada zat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.